Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lensa Pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial penggunaan aplikasi EduPod untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 2326 dan juga melaporkan SPT masa PPh pasal 2326. Namun sebelumnya, di sini kita akan membahas secara ringkas langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menggunakan aplikasi EduPod. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan keputusan nomor 368 PJ 2020 disebutkan mulai masa pajak September 2020, seluruh wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 per 04 PJ 2017 diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 2326 menggunakan aplikasi EduPod. Persyaratannya apa saja dan wajib pajak seperti apa saja sih yang diwajibkan untuk menggunakan aplikasi EduPod tersebut? Yang pertama adalah wajib pajak yang menerbitkan lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak. Yang kedua adalah jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 2326 dalam satu bukti potong melebihi 100 juta. Berikutnya yang ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. Dan yang terakhir terdaftar di KPP Madya, KPP Wajib Pajak Khusus, dan atau KPP Wajib Pajak Besar. Selama kita wajib pajak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka kita diwajibkan untuk menggunakan aplikasi EduPod untuk melaporkan dan juga membuat bukti pemotongan PPh pasal 2326 menggunakan aplikasi EduPod. Lalu, apa saja sih yang harus disiapkan oleh kita sebagai wajib pajak sebelum menggunakan aplikasi EduPod tersebut? Pertama, sebelum menggunakan aplikasi EduPod, kita harus memastikan bahwa kita sudah memiliki dan juga sudah melakukan aktivasi e-FIN dan juga registrasi akun pada laman DJP online. Nah, kalau belum, berarti kita harus datang dulu ke KPP untuk melakukan aktivasi e-FIN. Nah, yang kedua adalah kita harus memiliki sertifikat digital atau tanda tangan elektronik. Karena dengan menggunakan aplikasi EduPod ini, bukti pemotongan yang dihasilkan tidak perlu lagi dibubuhkan tanda tangan basah dan juga tidak perlu dilakukan stempel oleh perusahaan. Yang ketiga adalah memiliki pasprase. Pasprase ini sejenis password yang akan kita gunakan untuk menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Nah, berikutnya secara ringkas, sebenarnya secara garis besar, langkah-langkah menggunakan aplikasi EduPod ini sama saja seperti kita menggunakan aplikasi ISPT masa PPh pasal 23. Kalau kita ringkas, di sini ada 8 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus login dulu ke aplikasinya, aktivasi fiturnya, setting siapakah yang melakukan penandatangan bukti potong, membuat bukti potong, posting SPT, posting bukti potong ke SPT, pembuatan ID billing dan perekaman bukti skor, persiapan dan melengkapi SPT, dan yang terakhir adalah melakukan pelaporan SPT. Nah, dari ke-8 langkah ini, untuk langkah 2 dan langkah 3 hanya kita lakukan sekali pada saat kita melakukan atau menggunakan aplikasi EduPod untuk pertama kalinya saja. Nah, untuk selanjutnya, langkah 2 dan langkah 3 itu kita akan skip saja. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan praktek penggunaan aplikasi EduPod. Nah, kembali lagi saya ingatkan, pastikan ketika kita sebelum menggunakan aplikasi EduPod, kita harus sudah mempunyai akun DJP online dan juga kita punya sertifikat digital. Nah, langkah pertama kita harus login dulu ke DJP online ya. Oke. Di sini kita akan login ke akun DJP online.
Pastikan akses djponline.pajak.go.id, login menggunakan NPWP, masukkan kata sandi yang kita biasa gunakan. Setelah itu kita masukkan kode unik yang muncul. Klik login. Kalau kita baru pertama kali menggunakan aplikasi eBuPot, setelah login, kita harus melakukan aktivasi fitur terlebih dahulu. Sebenarnya di akun yang menjadi contoh di sini, saya sudah menggunakan, sudah mengaktifkan fitur eBuPot tersebut, tapi tidak ada salahnya. Di sini akan saya jelaskan. Untuk melakukan aktivasi eBuPot, kita klik menu profil. Kita klik menu profil. Nah, lihat di sebelah kiri, nanti itu ada menu aktivasi fitur layanan. Diklik menu aktivasi fitur layanan. Nah, pastikan di bagian eBuPot PPH pasal 2326 itu sudah terchecklist. Nah, kalau belum, ini harus di-checklist terlebih dahulu. Oke, kalau kita sudah melakukan aktivasi fiturnya, langkah berikutnya kita klik menu lapor untuk mengakses eBuPot-nya. Kita klik menu lapor, lalu di sini kita pilih pra pelaporan. Kita klik pra pelaporan, lalu di sini akan muncul menu eBuPot. Kalau sebelumnya kita belum melakukan aktivasi fitur, maka menu ini tidak akan muncul di sini, seperti itu. Oke, nah sekarang kita klik eBuPot. Nah, berikutnya, langkah berikutnya setelah kita aktivasi fitur, kita sudah bisa menggunakan aplikasi eBuPot ini. Kita lakukan setting penanda tangan terlebih dahulu. Klik pengaturan, pilih penanda tangan. Kita pilih penanda tangan. Nah, seandainya penanda tangannya itu kita belum daftarkan, tinggal kita masukkan saja di sini NPWP-nya, maka otomatis namanya akan terisi secara otomatis. Nah, ini kita pilih nama yang melakukan penanda tangan, apakah wajib pajak ataukah kuasa wajib pajak. Kita di sini pilih wajib pajak atau pengurus. Nah, statusnya apa? Kita klik aktif. Kalau sudah, klik simpan. Nah, kalau kita klik simpan, maka nama penanda tangan bukti potong tersebut akan tersimpan di daftar penanda tangan. Pastikan statusnya aktif, seperti itu. Dan langkah yang tadi, aktivasi fitur dan pendaftaran nama penanda tangan bukti potong hanya dilakukan sekali, kecuali kalau kita mau melakukan atau menambah nama penanda tangan SPT yang lainnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya kita tinggal membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau PPh pasal 26. Nah, untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26, kita gunakan menu ini, menu bukti pemotongan. Kita klik PPh pasal 23, lalu kita pilih input BP 23. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah cara menginput secara manual untuk membuat bukti potong PPh pasal 23. Nah, kalau misalnya kita dalam perusahaan kita ternyata transaksi bukti pemotongan PPh pasal 23-nya itu banyak setiap bulan, kan tidak efisien kalau misalnya kita buat secara manual satu persatu. Ada langkah yang berikutnya, yaitu menggunakan fasilitas impor Excel. Nah, untuk video selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara impor bukti pemotongan di eBuPot tersebut, ya. Oke, yang pertama kita pilih dulu tahun pajaknya, masa pajaknya kita pilih di sini. Contoh saya adalah menggunakan masa pajak Agustus tahun 2020. Lalu kita pilih identitas wajib pajak yang kita potong PPh pasal 23 itu wajib mencantumkan NPWP atau NIK, salah satu. Misal kita pilih NPWP, maka kita masukkan NPWP-nya. Kita masukkan NPWP-nya.
Ketika kita masukkan NPWP, maka nama, alamat, dan seterusnya itu sudah otomatis terisi. Oke, kalau identitas wajib pajak sudah kita isi, selanjutnya kita mulai mengisi dokumen. Dokumen dasar kita melakukan bukti pemotongan PPh pasal 23, kita input juga di sini. Klik menu tambah, lalu kita pilih dokumen dasar kita melakukan pemotongan PPh pasal 23 itu apa? Apakah faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, atau apa saja. Nah, di sini saya beri contoh, misalnya dasar kita melakukan pemotongan PPh pasal 23 adalah invoice. Nah, masukkan nomor dokumennya. Misal nomor dokumennya kita masukkan di sini. Lalu tanggal dokumennya, jangan lupa tanggal invoice-nya. Kita masukkan 10 Agustus 2020. Simpan. Oke. Setelah dokumen, berikutnya kita tentukan terhadap wajib pajak tersebut, pemotongan PPh pasal 23-nya kita pilih apakah tanpa fasilitas, apakah menggunakan fasilitas dibebaskan, apakah menggunakan fasilitas ditanggung. Nah, kita pilih menggunakan tanpa fasilitas. Nah, berikutnya kita isi menu yang berikutnya, menu pajak penghasilan yang dipotong. Nah, di sini kita menentukan jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 itu apa, ya. Kita berarti di sini mengacu ke invoice, ke tagihan yang diberikan oleh lawan transaksi. Jenis jasanya, objek yang menjadi PPh pasal 23 tersebut apa? Misal di sini sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kita pilih sewa. Berapa jumlah penghasilan brutonya? Kita lihat misal 24.700.000. Tarif untuk sewa atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta itu tarifnya otomatis 2%. PPh pasal 23-nya yang dipotong senilai 494.000 otomatis. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah kita klik identitas pemotong wajib pajak. Nah, di sini tinggal kita memilih penanda tangannya. Siapa yang mau melakukan penanda tangan bukti potong untuk bukti potong yang kita buat barusan? Seperti itu ya. Kita klik misal atas nama wajib pajak karena tadi kita memilihnya atas nama wajib pajak. Dengan kita checklist dulu, dengan menyadari sepenuhnya bla bla bla, kita sudah menyajikan data secara benar, lengkap, dan jelas. Jika sudah, klik simpan. Nah, itu adalah berikutnya ada konfirmasi, data akan disimpan, Anda yakin? Jawab oke. Data berhasil disimpan, oke. Nah, itu adalah cara untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 ke dalam aplikasi eBupot. Nah, selanjutnya untuk penggunaan untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 pada dasarnya sama aja, cuma menunya yang kita gunakan adalah menu bukti pemotongan, pilihnya PPh pasal 26, lalu pilih input BP 26. Caranya sama saja. Nah, sekarang apa sih yang membedakan PPh 23 atau PPh 26? PPh 23 itu digunakan kalau kita melakukan pemotongan PPh pasal 23 tersebut, subjek pajaknya adalah dalam negeri. Tapi kalau subjek pajak yang dipotong itu adalah wajib pajak luar negeri, maka pemotongan pajaknya menggunakan PPh pasal 26. Oke, nah sekarang sama seperti tadi, kita pilih dulu tahun pajaknya 2020, masa pajaknya Agustus, tax ID number. Nah, lihat ke kalau istilah kita itu adalah nomor NPWP-nya dia berapa. Kita masukkan. Nah, misalnya di sini saya masukkan NPWP-nya adalah 8. Misal kita masukkan 81205. Oke, kita masukkan namanya, nama lawan transaksi, wajib pajak luar negerinya, kita isi juga. Alamatnya juga kita isi, kita sesuaikan.
Nah, kalau untuk PPh pasal 26, dia tidak otomatis ya identitas wajib pajaknya. Nah, negaranya kita pilih, contohnya tanggal lahir tidak perlu diisi, nomor paspor kalau misalnya orang pribadi harus diisi, tapi kalau misalnya wajib pajak badan tidak perlu diisi. Nah, berikutnya dokumen referensi itu sama seperti tadi ya. Dokumen referensinya kita tambah dulu, lalu kita masukkan dasar kita melakukan pemotongan PPh pasal 26 itu dasar dokumennya apa. Misal di sini kita pilih invoice, nomor dokumennya kita lihat, kita masukkan nomor dokumennya, nomor invoice-nya kita masukkan, tanggalnya juga. Oke, di sini kita masukkan tanggal, lalu kita simpan. Nah, untuk PPh pasal 26, tarifnya di sini sama seperti PPh pasal 23 tadi. Apakah tanpa fasilitas, apakah menggunakan tarif sesuai dengan P3B, atau menggunakan tarif ditanggung pemerintah. Oke, nah sekarang kita pilih. Untuk lawan transaksi yang menjadi contoh kita di sini, perusahaan sudah memiliki form DGT1 atau form COR-nya. Nah, kita masukkan nomor perjanjian pajak bergandanya, kita masukkan nomor sertifikatnya. Oke. Nomor SKD-nya kita masukkan. Nah, berikutnya kita pilih pajak penghasilan yang dipotong, sama seperti tadi ya. Nah, objek pajaknya apa? Kita pilih jenis transaksi yang dilakukan pemotongan PPh pasal 26 itu transaksinya apa. Nah, misal di sini imbalan sehubungan dengan jasa. Jumlah penghasilan brutonya kita masukkan. Kalau misalnya seandainya tagihannya dalam mata uang asing, maka kita harus convert dulu ke nilai rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan. Oke, kita masukkan jumlah penghasilan brutonya. Tarifnya, kalau tarif PPh pasal 26 normalnya adalah 20%. Nah, cuma karena tadi untuk wajib pajak lawan transaksi ini menggunakan tarif tax treaty karena ada perjanjian P3B, maka tarifnya kita sesuaikan dengan tarif P3B. Nah, di sini kebetulan tarifnya adalah 10%. Sama seperti tadi, berikutnya ke identitas pemotong pajak, kita pilih siapa penanda tangan. Berikutnya kita klik simpan. Oh ya, kita checklist dulu persetujuan, lalu kita klik simpan. Oke. Nah, itu adalah contoh cara untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 dan juga bukti pemotongan PPh pasal 26 ke dalam aplikasi e-Bupot. Langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan posting terhadap bukti pemotongan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk melakukan posting, kita bisa gunakan menu ini, bukti pemotongan, posting ke SPT. Namun, sebelum kita melakukan posting SPT, seandainya kita ingin melihat daftar bukti pemotongan PPh pasal 2326 yang sudah pernah kita buat sebelumnya, kita bisa mengakses menu bukti pemotongan, pasal 23, lalu kita pilih daftar BP 23. Maka nanti dia akan muncul daftar bukti potong yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti di sini akan ada statusnya. Statusnya kalau kita hanya baru menginput saja, maka akan terisi belum posting SPT. Oke, nah untuk melakukan posting SPT, kita bisa kembali lagi ke menu ini. Bukti pemotongan, posting ke SPT. Anggap kita sudah membuat seluruh bukti potong PPh pasal 2326 dalam satu masa pajak. Langsung saja kita klik bukti pemotongan, pilih posting ke SPT.
Lalu kita pilih masa pajak dan tahun pajak yang mau kita posting, bukti potongnya ke dalam SPT adalah tahun pajak berapa. Misal kita isi tahun 2020, masa pajaknya adalah bulan 8, klik cari. Nanti akan ada konfirmasi Anda akan buat SPT baru tahun 2020, masa pajak bulan ke-8, revisi ke 0. Berarti artinya SPT normal. Klik aja oke. Nah, ini kita lihat ada 3 halaman daftar bukti pemotongan kita. Ya, kita bisa klik halaman 2 dan juga kita klik halaman 3, itu adalah daftar bukti pemotongan yang sudah kita input sebelumnya. Kalau kita mau posting, langsung saja klik posting. Klik posting, buat SPT baru berhasil, lalu klik OK. Nah, kita cek lagi ke tahun pajak 2020, tahun 2000, masa pajaknya 8, klik cari, klik aja OK. Nah, maka tidak ditemukan lagi bukti potong yang belum diposting. Jadi dengan kata lain, seandainya kita sudah melakukan posting 10 SPT, ternyata ada tambahan satu lagi atau ada tambahan bukti potong yang belum kita input, kita tambahkan saja, jangan lupa kita lakukan posting ulang seperti itu. Oke, kembali lagi selanjutnya, setelah kita melakukan posting SPT, langkah berikutnya adalah kita menyiapkan bukti pembayaran terhadap PPh pasal 2326 yang sudah kita lakukan pemotongan sebelumnya. Nah, dalam aplikasi eBupot ini untuk pembuatan ID billing ada 2 cara. Kita bisa buat melalui aplikasi sse.pajak.go.id atau kita bisa buat langsung di aplikasi eBupot ini sendiri. Caranya kita klik di sini SPT masa PPh, kita pilih perekaman bukti penyetoran. Kita klik perekaman bukti penyetoran. Nah, jangan lupa seperti biasa kita pilih tahun pajaknya dulu, masa pajaknya juga kita pilih. Nah, di sini dari keseluruhan bukti potong yang sudah kita buat, dia sudah otomatis membuat kode jenis pajak dan kode jenis setoran yang harus kita buat untuk pembuatan kode billing. Nah, kalau misalnya kita belum membuat kode billing, maka kita bisa buat kode billingnya dengan cara klik di sini, tombol yang warna biru buat kode billing. Nah, kebetulan untuk praktek kita kali ini, saya sudah membuat kode billingnya melalui sse2.pajak.go.id, sehingga di sini saya tinggal menginput bukti penyetorannya saja. Nah, untuk menginput bukti penyetorannya, kita bisa klik di bagian yang tengah. Ini ada menu input bukti setor. Kita klik input bukti setornya. Nah, untuk melakukan pembayaran PPh pasal 2326 ini kita menggunakan SSP atau menggunakan PBK. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan SSP. Nah, tinggal kita masukkan NTPN-nya, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, kita masukkan NTPN yang pertama, NTPN 16 digit ya. NTPN itu kita bisa peroleh dari bukti pembayaran pajak yang kita lakukan. Nah, di sini saya masukkan dulu NTPN yang pertama. Tahun pajaknya 2020, simpan. Maka dia akan otomatis ngedetect terhadap bukti penerimaan negara, nomor NTPN yang kita input sebelumnya, dia otomatis jumlahnya berapa, masa pajak, dan tahun pajaknya. Jadi kita cukup menginput NTPN-nya saja. Nah, di sini harusnya kita punya 3 bukti pembayaran pajak ya. Nah, kita input lagi yang kedua. Caranya sama, kita masukkan NTPN-nya. Tahun pajaknya kita pilih, simpan. Nah, dia otomatis juga terisi
Nah, untuk yang ketiga, kita input lagi nomor transaksi penerimaan negaranya untuk setoran yang ketiga. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat jumlah tagihan pajaknya di bagian atas ada kode jenis setoran 123. Nah, kita lihat bukti setornya juga harus sama, ada 3123. Antara jumlah tagihan pajak dengan jumlah pajak yang dibayar itu harus sama nilainya. Selanjutnya, kalau kita sudah menginput bukti penyetoran pajak, maka selanjutnya kita tinggal melengkapi SPT yang akan kita laporkan. Kita klik SPT masa PPH, lalu kita pilih penyiapan SPT pasal 2326. Oke, kita lihat di sini statusnya masih lengkapi SPT, lalu kita klik menu lengkapi di aksi. Lengkapi data SPT, klik OK. Klik OK. Nah, otomatis yang mau kita laporkan adalah masa 8 tahun 2020. Lalu di sini kita tinggal ke bagian paling bawah saja, bagian penanda tangan. Di bagian penanda tangan kita pilih siapa yang melakukan penanda tangan SPT, kita pilih wajib pajak, klik simpan. Oke, tambahkan bukti setor ini pada SPT, jawab OK. Nah, tunggu. Nah, sekarang kita klik refresh. Nah, kita lihat lagi status SPT yang sudah kita buat tadi. Statusnya sudah berubah menjadi siap kirim. Nah, kalau kita mau melaporkan SPT pasal 2326-nya, maka tinggal kita klik kirim. Kita klik menu kirim. Nah, kita lihat lagi. Lampiran daftar bukti pemotongannya, pastikan sudah sesuai dengan daftar bukti pemotongan yang kita buat. Lalu berikutnya daftar bukti penyetoran, juga sudah sesuai PPh 23 dan PPh 26-nya. Nah, berikutnya di induk SPT, ini adalah summary-nya, summary dari pemotongan PPh pasal 23 dan 26 selama masa 8 tahun 2020. Nah, berikutnya yang terakhir, kita akses klik menu kirim. Klik menu kirim, nah kita lihat dengan menyadari sepenuhnya bla bla bla, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Jika sudah, kita klik kirim. Nah, tadi di slide sebelumnya, di awal saya menjelaskan bahwa untuk melaporkan SPT pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot ini kita memerlukan yang namanya adalah tanda tangan digital atau sertifikat digital. Nah, sertifikat digital dibutuhkannya saat ini, saat kita mau melaporkan SPT PPh pasal 2326-nya. Nah, pada saat kita mau mengirim SPT-nya, kita disuruh memilih atau memasukkan sertifikat digital kita. Kita klik pilih file, lalu kita cari di mana kita menyimpan sertifikat digital untuk wajib pajaknya. Nah, misal di sini sertifikat digitalnya ada di data D, misal. Kita klik di data D. Nah, ini sertifikat digitalnya. Bentuk sertifikat digitalnya seperti ini ya. Klik open. Lalu masukkan pasfrasenya. Kembali lagi penjelasan saya tadi bahwa pasfrase adalah password yang kita gunakan untuk menggunakan tanda tangan digital tersebut. Oke, tinggal kita masukkan passwordnya, klik OK. Nah, kalau misalnya kita salah nih ngetik pasfrasenya, maka dia pasti akan otomatis invalid. Nah, kita coba sekali lagi ya. Kita klik kirim, kita masukkan pasfrasenya. Nah, kalau sudah berhasil, ketika kita klik kirim, maka otomatis akan ada notification pengiriman SPT. SPT telah berhasil dikirimkan, Anda dapat unduh bukti penerimaan elektronik pada halaman dashboard.
klik aja OK di sini. Untuk mencetak SPT-nya kita bisa lihat di sini, lihat SPT induk. Lalu kita tinggal download. Dia masih loading, kita tinggal download saja. Nah, misalnya kita mau simpan sementara saya gabung di folder kesatuan dulu, SPT induk, supaya tidak terpisah-pisah. Nah, selanjutnya kalau kita mau melihat bukti penerimaan elektronik bahwa SPT yang kita buat ini sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, kita klik di action ini adalah menu lihat BPE. Nah, jika sudah, klik download lagi, unduh BPE-nya untuk arsip kita. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kita bisa request download bukti potong yang sudah kita input sebelumnya. Jadi tadi kurang lebih misal ada 12 bukti potong yang sudah kita input. Daripada kita download satu persatu, maka kita bisa download sekaligus melalui menu ini. Request download bukti potong. Oke, request download bukti potong berhasil, silakan melakukan pengecekan status, klik OK. Nah, kalau misalnya request permintaan bukti potong kita sudah dikabulkan, maka nanti menu ini akan berubah menjadi menu download. Ya, coba kita refresh dulu apakah dia sudah berubah. Oke, ini dia sudah berubah ikonnya ya. Tinggal kita download bukti potong. Data akan diunduh, Anda yakin? Jawab aja, klik OK. Nah, tunggu, sedang mendownload keseluruhan bukti potong. Nah, kalau misalnya kita mau download bukti potongnya satu persatu, itu bisa juga kita tinggal klik akses menu bukti pemotongan, pilih pasal 23, lalu pilih daftar bukti potong 23. Nah, ini dia. Oke, tadi di daftar bukti pemotongan, sebelum kita lapor dan sebelum kita posting, statusnya kan belum posting. Nah, kalau kita sudah dilaporkan, maka dia akan statusnya berubah. SPT sudah dikirim, ya. Nah, bukti pemotongan ini tidak perlu di print satu-satu, tidak perlu di stempel, tidak perlu ditanda tangan. Bisa kita langsung kirimkan kepada lawan transaksi kita melalui aplikasi eBupot ini langsung. Nah, lihat di bagian aksi, kolom aksi, ini ada tanda kirim email, tanda seperti surat. Kita tinggal klik aja, misal kita pilih aja salah satu. Kita pilih salah satu, masukkan alamat email penerima bukti potongnya. Lalu misalnya kita ketikkan di sini alamat email yang dituju. Maka sistem DJP online, kita klik kirim. Sistem DJP online akan otomatis mengirimkan ke email tujuan. Nah ini, nanti kita akan dapat email dari eBupot berupa bukti pemotongan. Nah, email ini otomatis diterima oleh lawan transaksi kita yang emailnya kita kirimkan melalui aplikasi eBupot tersebut. Ini adalah bukti penerimaan elektronik bahwa SPT PPh pasal 23 kita sudah diterima laporannya di DJP. Nah, ini adalah SPT induknya. Nah, sedangkan contoh bukti potongnya kita bisa cek juga di sini. Kita ambil aja salah satu. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh bukti pemotongannya. Nah, kita bisa lihat di sini ada QR code. QR code ini berasal dari tanda tangan digital yang sudah kita attach sebelumnya. Oke, baik. Saya rasa untuk tutorial kali ini cukup. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial sebelumnya. Semoga apa yang kami share hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.